Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Hendra Saputra, SE MSI. Nah, kami ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Negeri Makassar. Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan atau membahas tentang motivasi dan kepemimpinan. Kemudian inilah anggota dari kelompok 6, yaitu Kasmiati, Makfira Dwi Amelia Bahar, Mutia Novianti Amin, dan saya sendiri Nur Aziza. Kemudian ada Nur Yuni Asyara dan Putri Raya Ramadhani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari motivasi. Motivasi berasal dari kata lain motif, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat driving force. Kemudian, motivasi ini adalah sebuah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa, sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Dan menurut Hafidzi DKK 2019 menyatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mampu bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motif adalah suatu pokok yang menjadikan dorongan bagi seseorang untuk bekerja. Lalu ada aspek-aspek motivasi kerja karyawan menurut Anoyaga 2014, yaitu yang pertama adanya kedisiplinan dari karyawan, yang kedua imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, dan yang ketiga kepercayaan diri, dan yang keempat adalah daya tahan terhadap tekanan, dan yang terakhir atau yang kelima tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang berikut ini adalah 3 indikator dalam motivasi kerja menurut Georgi dan Jones 2005. Yang pertama ialah perilaku atau direction of behavior. Perilaku ini adalah perilaku yang dipilih seseorang untuk ditunjukkan atau arah perilaku yang mengacu pada perilaku yang dipilih seorang karyawan untuk ditunjukkan dari banyaknya potensi perilaku mereka yang dapat mereka tunjukkan. Dan yang kedua yaitu tingkat usaha atau level of effort. Motivasi kerja ini dilakukan bukan hanya agar karyawan menunjukkan perilaku yang bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga agar karyawan bekerja keras untuk perusahaan. Dan yang ketiga ialah tingkat kegigihan atau level of persistence. Level of persistence ini menggambarkan usaha yang akan ditempuh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, atau usaha seseorang untuk membantu rekan kerjanya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu ada 7 teori motivasi, yaitu yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan, kedua, teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor, ketiga, teori motivasi Douglas atau MC Gregor, keempat, teori motivasi F. Fromm atau teori harapan, kelima, teori motivasi Achievement MC Solon atau teori kebutuhan berprestasi, keenam, teori motivasi Slayton Alderferm atau teori ERG, ketujuh atau terakhir, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Nah, berikut ini adalah pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pemegang peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi. Dan kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada bila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial di sebuah organisasi. Adapun 5 fungsi kepemimpinan menurut Zainal, Haddad, dan Ramli 2007 yaitu fungsi struktur komunikasi satu arah, fungsi konsultasi komunikasi dua arah, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kemudian ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat yang terdiri dari inteligensia, kepribadian, karakteristik fisik. Dan yang kedua, teori pribadi atau perilaku yang terdiri dari studi dari University of Michigan dan studi dari Ohio State University. Ini yang ketiga, teori kepemimpinan situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu.
Dan yang berikut ini pengertian dari kepuasan kerja. Menurut Nur Aini 2013, kepuasan kerja adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan yang memperoleh pujian, hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaannya akan lebih mengutamakan pekerjaan daripada balas jasa, walaupun balas jasa itu penting. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Nur Aini 2013 ada 6, yaitu upaya yang cukup, perlakuan yang adil, ketenangan bekerja, perasaan diakui, penghargaan hasil kerja, dan yang terakhir penyalur perasaan. Dan yang berikut ini pengertian dari budaya organisasi. Menurut Robbins 2012, budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dengan yang lain. Budaya organisasi juga merupakan suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi penambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.